Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yuliana Justina Riri Buga, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 5030247518901 dan nomor induk mahasiswa 25869052200. Program studi Pendidikan Agama Katolik di LTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melakukan uji kinerja melalui praktek pembelajaran dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik di SD Impres YOT Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur di kelas 3B dengan materi Kisah Musa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalian fokus kalian siap untuk menerima pelajaran. Sebagai orang Katolik, kalau memulai suatu kegiatan harus diawali dengan doa. Maka sebelum mulai pelajaran kita atau melanjutkan pelajaran agama kita, mari kita awali dengan doa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Alex, mari. Orang Katolik dan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Alex. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke anak-anak, kita tetap berdiri untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang mau pimpin lagu di depan? Ya, Dayu, mari maju ke depan. Kita dalam posisi siap Posisi siap menyanyikan lagu nasional. Ini bukan lagu-lagu yang biasa, lagu nasional. Siap. Ayo, kita dulu dulu. Dayu, silakan kembali.
Potifar. Siapa Potifar? Ada yang tahu? Nah, pada hari ini masih berkaitan dengan Mesir. Kita akan mempelajari kisah Musa. Kisah Musa. Bagaimana tentang kisahnya kita akan mempelajari hari ini. Kita akan mengenal bagaimana itu Musa, lalu siapa itu Musa, kita akan mengenal ya. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, ibu mau tanya dulu. Bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia. Siapa yang tahu? Enzel. Gempa, banjir. Iya. Yang lain? Mana yang lain? Hai, yang lain sama saja. Coba Alex. Perampokan. Iya, perampokan. Saya bu. Johan. Pembunuhan. Pembunuhan ini sering terjadi. Lalai. Pembunuhan. Iya. Mencuri. Pembunuhan itu sering terjadi di sekolah. Itu juga salah satu bentuk penderitaan yang dialami. Tapi jangan lupa, baru-baru kita punya apa? Gunung apa di sana di Flores ini? Gunung apa? Lewotobi. Paling dampak kita di Momeres ini paling terkenal, yaitu apa? Abunya. Abu vulkanik. Itu bentuk-bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia. Sama dengan Yusuf tadi, hanya beda bentuk penderitaannya. Untuk malam ini, untuk mengenal kisah Musa, mari pertama kita buka kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Sudah? Sudah Bu. Coba kita baca dulu. Nah, kita baca, bisa baca bersama-sama tidak? Bisa. Ya. Ayat 5, sama-sama. Ketika diberitahukan pada raja Mesir bahwa bangsa itu telah datang, maka berbawa hati Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka takutlah bangsa itu kepada umat, dan mereka percaya kepada Tuhan kepada kepada Musa hambanya. ya, kalau sudah baca harus bertanda nama, bilang apa? Demikianlah sabda Tuhan. Syaratnya Syukur kepada Allah. itu tentang memahami kisah Musa ini. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Israel menolong orang Israel. Simak baik-baik sebentar Ibu kasih NKPD untuk kalian diskusi secara kelompok. Fokus ke depan. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel.
Fir'aun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Meskipun tidak masuk akal kalau kita berpikir sejarah, kita punya akal atau logika berpikir kita. Sekarang kita Ibu akan membagikan kalian dan KPD, lalu kalian diskusi secara kelompok ya. Tulis aja di situ. Ya, tulis.
baca. Kamu kelompok baca nomor 4. Apa yang dapat kalian pelajari dari tokoh Musa? Ya, lalu ya, pertanyaan yang kelima ini kalian baca sama-sama ya, semua kelompok baca. Ayo. Susunlah suatu Harun dan serahkan memberikan pertolongan kepada hamba yang membutuhkan pertolongan. Ya, susunlah sebuah doa mohon kekuatan agar mampu memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Ya. Orang kalau mengalami penderitaan itu mereka senantiasa membutuhkan pertolongan. Jadi susun doa supaya kalian itu mempunyai kekuatan, ya. Kekuatan atau rasa peduli peka terhadap sesama yang menderita. Susun doa singkat atau doa secara spontan, ya. Pakai kata-kata sendiri, tidak boleh pakai ini lihat di Google atau apa sebagainya. Kan? Harus ada kreatif. Dia menolong, dia memimpin, dia menghadap seorang raja yang terkenal dengan Belteshazzar saat itu. Ya? Dia menghadap seorang raja Mesir. Berarti dia punya apa? Dia mempunyai apa dalam dirinya? Apa yang dia punya itu yang kalian mau teladani dari Musa, supaya nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4 itu yang kalian contoh dari Musa itu nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat atau di mana saja kalian berada. Jadi harus ingat betul-betul Musa itu satu. Kelompok siapa yang kelompok pertama? Kan betul kelompok pertama Injil turun Matius. Karena Matius itu Injil pertama dalam perjanjian baru. Yang terakhir. Ayo, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Matius ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terdiri dari baca nomor 1. apa yang Fir'aun lakukan Berarti ke depan. Selin. Fir'aun mengajak pasukannya Ya, nomor 2. dan kami bantuan Iya. Ini sudah selesai bilang apa? Ya. Kamu di depan. kemudian hasil diskusi kelompok kami. Ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok Matius dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok Markus. Perhatikan ke depan kalau teman-teman menyampaikan. Menghargai teman-temannya.
Kami dari kelompok Lukas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Lukas terdiri dari Alex dan contoh tokoh Musa. Berani, rela berkorban, dan tidak putus asa. 5. Susunan sebuah doa mohon kekuatan agar mampu memberikan selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Yohanes mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Lala, Angel, Mbak. Nomor 1. Apa yang Fir'aun lakukan ketika tahu bahwa tokoh Musa dapat memberani tekun dalam belajar dan membela kaumnya? Nomor 5. Susunlah sebuah doa mohon kekuatan agar mampu memberikan pertolongan pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan agar bisa membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Amin. Iya, tepuk salut untuk kelompok terakhir, kelompok Yohanes. Tepuk salut. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Terima kasih untuk aksikan kita semua. Senang tidak tadi nonton video tadi? Senang tidak belajar agama Katolik? Senang tidak belajar tentang kisah Musa? Mari kita lihat sama-sama, kita lihat Ibu merangkum semua dari awal sampai sekarang kalau tentang Musa, rangkuman tentang kisah Musa. Tuhan itu dia pilih orang untuk bantu orang Israel di Mesir itu bukan sembarang orang ya. Dia lihat sosok Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari apa? Iya, perbudakan tadi. Kenapa mereka mengalami perbudakan? Mereka buat apa di sana? Orang-orang Mesir buat apa? Dicambuk, apalagi? Ditendang, dipaksa. Berdasarkan video yang kalian nonton tadi, toh? Iya, dipaksa untuk bekerja, walaupun sedang kehausan dan kelaparan dan tidak ada tenaga juga tetap dipaksa. Angel dengan Lala ini ada tadi saja. Fokus ke depan, perhatian. Perhatikan ke depan. Nah, ketika orang Israel di Mesir mengalami perbudakan, mereka buat apa ketika mereka mengalami penderitaan yang bertubi-tubi? Mereka minta apa? Mereka minta keluar dari Mesir. Iya, pakai cara apa? Doa. Iya, berdoa kepada Tuhan. Mereka tiap hari secara berkelompok. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaanmu hari ini ketika belajar tentang Musa? Seru, senang, apa lagi? Seru, senang, apa lagi? Bahagia. Seru, kenapa seru? Karena kita
dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Nanti kalian hari ini kalian istirahat. Kalian istirahat masih lanjut dengan pelajaran bahasa Inggris dengan Miss Ike. Oke, baik sudah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Oke, baik sudah. Selamat siang semuanya.